Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azzim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, dan mudah-mudahan pada saat ini kita semua tergolong orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita harapan kita semuanya pada saat ini mendapatkan ridho serta rahmatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat tabi'in, atba tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan di yaumil qiyamah kita dapat syafaatul uzma. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Tidak bosan-bosan Khotib berwasiat khususnya kepada dirinya, umumnya kepada para jamaah. Bahkan wasiat ini yaitu menjadi rukun khutbah. Rukun khutbah, maka jikalau khatib tidak berwasiat kepada para jamaah, maka rukun khutbahnya kurang sah. Mana wasiatnya? Yaitu wasiat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan itu kita bisa mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat dengan bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dalam arti takwa itu yaitu imtisalul awamirillah wa ijtinabun nawahi. Melakukan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Setiap manusia yang berakal pasti mempunyai cita-cita, pasti mempunyai keinginan. Keinginan yang diharapkannya yaitu semuanya pengen menjadi orang yang sukses, pengen menjadi orang yang berhasil, pengen menjadi orang yang bahagia. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Sukses di dunia dan sukses di akhirat. Maka jikalau kita yang mempunyai cita-cita pengen sukses dunia akhirat, minimal kita sebagai orang yang beriman, yang harus kita kerjakan yaitu M yang pertama yang harus kita kerjakan yaitu yang disebut muhasabah. Artinya muhasabah ini yaitu mengevaluasi diri, menghitung diri. Apakah kita waktu sekarang banyak melakukan kebaikan, banyak amal saleh? Apakah sebaliknya? Sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yaumil hisab, dan tidak ada untuk mengevaluasi perbuatan kita pada saat ini. Hasibu qabla an tuhasab. Hisablah diri kalian semua sebelum nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau kita terus mengevaluasi diri kita supaya menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang akan menuju kesuksesan dunia akhirat.
setelah kita melakukan bermuhasabah bahwa diri kita ini banyak dosa, banyak kesalahan kepada Allah, banyak dosa kepada Allah, banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita lakukan yang kedua, yaitu yang disebut mubadarah. Dalam arti mubadarah ini yaitu bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawat mu'iddat lil muttaqin. Kita sebagai orang yang beriman, yang tak luput dari dosa dan kesalahan, baik dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan kepada sesama kita, maka kita harus bersegera pada saat ini sampai seterusnya kita terus bertaubat dan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta maaf kepada saudara-saudara kita. Barangkali di antara saudara kita pernah tersakiti oleh perbuatan kita, pernah tersakiti oleh ucapan-ucapan kita, pernah tersakiti dengan tindakan-tindakan kita, maka pada ini sampai seterusnya kita harus meminta maaf kepada saudara kita yang pernah kita sakiti dan terus bertaubat dan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melakukan taubat, maka yang kita lakukan yaitu yang ketiga, yang disebut muqarabah. Dalam arti muqarabah ini yaitu perasaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu merasa dekat, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita merasa diri kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kelakuan kita yang buruk waktu dulu, kelakuan kita yang kurang beribadah waktu dulu, selalu maksiat, selalu berdosa, maka pada saat ini kita harus punya perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak lagi tergoda oleh rayuan-rayuan syaitan laknatullah alaihi. Maka yang amalnya yang disebut ihsan. Kata Nabi yang disebut ihsan itu yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadah kalian semua seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terus melihat kita, terus mengawasi kita. Inilah perbuatan yang disebut amal ihsan, amal kebaikan. Maka amalnya disebut ihsan, orang yang melakukannya disebut muhsin. Setelah kita merasa diri kita di dalam jiwa kita, hati kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita tidak akan berbuat dosa, tidak akan melakukan kesalahan lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala an-nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى
سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة وقاضي الحاجة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. في الصلاة.